Halo pendengar sekalian, selamat datang kembali di episode terbaru Siniar Sehari-Hari yang audio videonya naik di channel YouTube Tias Firmantio. Episode kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan proyek gedenya Indonesia atau proyek mercusuarnya program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya banyak proyek mercusuar yang lagi diinisiasi sama pemerintah kita, ya kayak kereta api, terus kemudian bandara, berbagai macam port gitu ya, pelabuhan, terus kemudian infrastruktur. Nah, pada siniar kali ini, episode kali ini khususnya kita akan ngebahas yang lebih spesifik terkait dengan proyek mercusuar ibu kota negara baru yaitu Nusantara yang ada di Kalimantan. Gimana sebenarnya progresnya dan juga gimana ceritanya kok bisa kayak gitu, dan gimana kita harus menanggapi kira-kira dengan proyek-proyek semacam itu. Kita bahas sama-sama di siniar kali ini, dan nanti kalau kalian punya masukan ataupun komentar terkait dengan hal ini, opini baik pro maupun kontra, silahkan drop di kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Cek. Selamat datang di Siniar Sehari-Hari episode ke berapa ya? 16 kalau nggak salah. Kita udah lewat 15 episode cuy. Nggak kerasa. Udah 15 episode. Jadi kayaknya udah setengah jalan dari season 1 ya. Oh iya, gue belum jelasin di depan ya dulu waktu episode pertama. Jadi Siniar Sehari-Hari ini gue buat rencananya akan berseason-season gitu lah ya, walaupun sebenarnya nggak tahu ya yang denger kayaknya ada apa enggak ya. Intinya gue mau buat season gitu, cuma season 1 ini akan akan berhenti di episode ke-30 kalau lancar ya. Jadi kalau gue hitung-hitung sih di bulan April besok udah berhenti, dan kemudian akan lanjut di season berikutnya di entah bulan Mei atau bulan Juni. Nah, gue mau berniat untuk mengupload seluruh season 1 ke YouTube dalam bentuk audio, tapi ya nanti akan ada penjelasan di depan soal isinya ini mau ngomong apa misalnya di setiap episodenya. Kemudian gue nanti akan coba mengupload itu ke YouTube mulai 1 April sampai tanggal 30 berarti kan 30 episode gitu ya. Nah, semoga lancar dan semoga kita bisa ketemu di YouTube juga. Jadi apapun yang lu denger di Sinar ini mulai episode 1 nanti akan keangkat ke sana. Ada versi videonya, dan yang seru kan kemarin gue sempat ngobrol sama 2 teman gue tuh. Mereka ada versi videonya karena kita nge-zoom, dan itu bisa lu lihat langsung. Ada yang unik, ada yang seru lah ngobrolnya gitu ya. Oke. Nah, episode kali ini, di episode 16 ini ya, kita akan membahas sesuatu yang agak serius nih cuy. Di tengah situasi COVID yang belum mereda, walaupun kita udah menurun sekali ya COVID-nya, gue sangat senang, apresiasi sekali, karena dengan meredanya kasus COVID ini artinya kita udah siap untuk lanjut bangkit lagi gitu lah ya. Nah, tapi yang mau gue bahas kali ini adalah kalau boleh mau dibilang ancaman sih ancaman sebenarnya, cuma ini juga kesempatan gitu masalahnya. Jadi ini juga opportunity tapi juga bisa jadi threat gitu ya. Yaitu adalah warna-warni proyek mercusuarnya pemerintah Jokowi, terutama ibu kota negara Nusantara. Ya, itu dia yang mau gue bahas tadi. Jadi memang kalau lu ngikutin kan, memang kita saat ini sudah menyatakan bahwa ibu kota negara bukan lagi Jakarta, tapi adalah di Kalimantan Timur, Pasir Penajam ya kalau nggak salah ya. Di situ ada kayak lokasi baru gitu yang mau dibangun ibu kota di sana, namanya Nusantara. Nah, kenapa gue mau ngangkat ini? Karena ini sangat-sangat jadi concern banyak orang saat ini ya. Jadi lagi rame juga dibahas. Kayaknya ramenya nggak cuma sekarang. Akan ada beberapa video ataupun ada beberapa audio yang akan membahas ini terutama. Dan di Siniar ini gue nggak mikir ini cuma salah satu episode kali ini cuma satu-satunya akan ngomongin soal IKN atau soal perpindahan ibu kota. Akan banyak lagi. Kemarin aja soal ASN ya, soal ASN episode sebelumnya itu gue ngebahas bahwa ASN juga udah disiapin untuk pindah ke IKN gitu kan. Artinya memang banyak sekali hal yang bisa dibahas soal IKN ini gitu. Nah, kronologis dulu. Semenjak Jokowi ini jadi presiden kita gitu ya, tapi nggak cuma Jokowi, semua presiden sebenarnya, semua presiden Indonesia itu punya proyek mercusuar
alias proyek-proyek besar yang mendatangkan atau menarik investor tapi di satu sisi juga menghabiskan banyak anggaran gitu ya. Jadi proyek mercusuar itu pasti banyak itu. Ada yang dulu di zamannya Pak Karno ada proyek mercusuar untuk misalnya menjalin kerjasama dengan negara lain gitu, atau proyek mercusuarnya adalah menjamin seluruh kehidupan masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan gitu ya. Kemudian ada lagi Presiden Soeharto, proyek mercusuarnya adalah Pelita misalnya, pembangunan 5 tahun, yang itu sangat menarik uang yang sangat besar ya itu ya, atau menghabiskan uang yang sangat besar untuk menjamin pembangunan 5 tahun itu berjalan. Kemudian Pak Habibie waktu itu juga punya proyek mercusuar di teknologi misalnya, soal pesawat terbang dan lain-lain, semua punya sampai di era Presiden Jokowi kali ini. Nah, kalau lu ngeh ya, Presiden Jokowi itu punya banyak proyek mercusuar yang fokusnya ke hal-hal fisik atau infrastruktur gitu ya, infrastruktur, kemudian transportasi, dan juga termasuk ibu kota negara. Nah, ada juga memang proyek-proyek mercusuar yang berkaitan dengan manusia. Lu bisa lihat di apa itu, 5 prioritas presiden 2019 itu yang paling baru itu. 2019 5 prioritas presiden, dan juga sebelumnya ketika Jokowi ini naik nih tahun 2014 itu juga dia punya proyek-proyek mercusuar lain gitu ya. Jadi nah, kali ini gue concern ke 3 hal yang memang menjadi mercusuar Jokowi ini. Yang pertama adalah infrastruktur, dimana kalau lu ingat Jokowi itu sangat gencar membangun banyak sekali infrastruktur ya. Ini kebanyakan dibantuin sama PUPR memang. Kemudian di situ ada tol, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, yang tujuan adalah konektivitas gitu ya. Kemarin kan sempat ini ya, rame tweet dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, KLHK, bahwa deforestasi itu bukan berarti kita deforestasi tidak boleh menghalangi pembangunan, intinya untuk kemajuan gitu ya. Nah, itu sempat rame karena banyak yang salah tangkap gitu ya dengan tweet itu. Padahal tujuannya adalah menjelaskan bahwa saat ini tuh pemerintah punya fokus besar nih buat membuat konektivitas antar tempat, antar daerah, supaya pergerakan bisnis, pergerakan ekonomi bisa lebih cepat dan agile gitu ya. Nah, termasuk menggunakan mengatur deforestasi hutan gitu ya. Nah, itu pertama adalah infrastruktur, tol, jembatan, dan lain-lain. Gedung ada nggak ya? Kayaknya ada sih, gedung-gedung juga banyak yang dibangun. Kemudian banyak juga fasilitas-fasilitas umum juga dibangun gitu ya, daerah gitu. Nah, itu termasuk proyek dari pemerintah pusat yang turun ke daerah. Berikutnya adalah ini juga lu dengar pasti, proyek kereta cepat salah satunya. Itu proyek transportasi ya. Jadi karena tadi bandara baru dibangun, terus kemudian terminal baru dibangun, stasiun baru dibangun, konektivitas transportasi juga akhirnya ditingkatkan, termasuk kereta cepat. Ini kereta cepat itu Jakarta Bandung, yang saat ini belum kelar memang, cuma udah mulai jalan lah ya, mulai dijalankan. Dan terakhir yang menurut gue paling besar adalah proyek mercusuar ibu kota negara yang baru, yaitu ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Ini gede banget ini cuy. Secara total tuh proyek mercusuar tanpa ibu kota negara aja udah 400 triliunan lah, 400-an triliun rupiah itu tanpa ibu kota. Nah, ketambahan ibu kota negara itu akhirnya membutuhkan anggaran sebesar 466 triliun rupiah. Itu gede coy. Itu lo kalau mandi di situ nggak habis-habis tuh kayaknya. Jadi gede banget itu ya intinya. Nah, akhirnya dengan kan pastikan ini kebuka ya ke publik ya, kebuka ke masyarakat. Akhirnya banyak pro kontra yang muncul di masyarakat. Jadi karena apa ya? Karena memang belum ada penjelasan, mungkin udah cuma kayaknya banyak yang kelewat penjelasan detail terkait dengan arahnya kemana. Kemudian karena memang gini, belum bisa dijelasin detail sih kayaknya sih menurut gua sih, karena belum kelihatan gitu ya, belum tahu nih gimana sih implementasinya. Tapi udah jelas tuh ada anggaran yang akan dibutuhkan sebesar 466 triliun rupiah. Seperti itu. Nah, gue menghimpun beberapa berita, beberapa catatan ya dari beberapa sumber. Yang pertama adalah soal dari kata data. Di kata data ini berita yang menarik adalah terkait dengan
Ini ditulis 25 Maret kemarin terkait beban berat APBN untuk menanggung pembiayaan IKN. Nah, jadi kalau di sini kita udah sering dengar ya bahwa 20% pendanaan IKN itu akan ditopang APBN. 20% cuy. Lumayan cuy. 20% itu kayak dana pendidikan kita. Waktu itu pernah ya kan 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Nah, ini sama. Ini untuk IKN sekarang. Seiring dengan hengkang. Nah, ini kebetulan juga kita pernah punya calon investor besar ya, jadi bisa ngasih kayak 500 triliunan lah ya, artinya udah ngover tuh, yaitu SoftBank. Tapi akhirnya mereka cabut karena kayaknya deal-dealannya nggak cocok lah. Nah, para ekonom memprediksikan bahwa APBN akan jadi lebih berat ini ya untuk menanggung biaya beban untuk IKN ini karena investor terbesarnya udah hilang gitu. Nah, ini beritanya ini nulis rekapan ya. Sebenarnya ini adalah sebuah rangkuman bahwa pemerintah menargetkan 20% dari kebutuhan IKN itu akan dibiayai oleh APBN melalui penerbitan obligasi, PNBP, dan pemanfaatan barang milik negara. Jadi skemanya ada 3 tadi. Obligasi, PNBP, sama pemanfaatan barang milik negara. Kemudian sejumlah ekonom memperkirakan porsi APBN dalam pendanaan IKN akan membengkak, artinya nambah kayaknya, terutama setelah SoftBank menarik diri dari investor strategis. Pembangunan infrastruktur strategis lainnya terancam mangkrak jika pemerintah bergantung pada APBN untuk membiayai pembangunan IKN. Masuk akal karena kita tahu ya gimana kinerja APBN kita, memang itu besar, cuma kadang-kadang kurang cepat aja gitu ya untuk membayar banyak keperluan kan. Katakanlah kan pasti yang pembangunnya antara pihak swasta atau BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur gitu. Nah, itu kan mereka butuh duit segar tuh. Kalau APBN-nya lama, dan mereka bisa jadi macet juga gitu ya. Nah, beritanya, tepat 2 hari sebelum Presiden Joko Widodo menggelar proses ritual tanah dan air di calon IKN pada 13 Maret silam, kabar buruk datang dari seberang. Raksasa konglomerasi keuangan asal Jepang, SoftBank, menarik diri dari jajaran calon investor. Ini kabar mengejutkan sebab pemerintah sebelumnya sudah mendapuk CEO SoftBank, Masayoshi Son, sebagai satu dari 3 dewan pengarah IKN ya, karena mereka punya besaran ini ya, alokasi investasi. Nah, SoftBank tidak pernah mengumbar alasan pasti mengapa mereka memutuskan mundur dari IKN. Nah, sumber dari kata data menyebut SoftBank meminta jaminan 5 juta penduduk di IKN. Padahal Bappenas menyebut IKN hanya akan dihuni sekitar 1,9 juta penduduk saja. Pemerintah menganggap permintaan ini tidak realistis. Nah, selain itu adalah kinerja keuangan SoftBank yang memburuk juga ditengarai jadi alasan lainnya. Saham dan portofolio SoftBank memang anjlok dalam setahun terakhir. Hingga November 2021, SoftBank telah merugi hingga 47 triliun. Perusahaan ini kini sibuk memperbaiki kinerja keuangannya. Mengutip Bloomberg, SoftBank tengah mengincar pinjaman dari Apollo Global Management Incorporation sehingga senilai US dollar 5,1 miliar atau sekitar 72 triliun. Kemudian ada lain-lain. Nah, ini menarik nih. Mana ya? Ini menarik. Adapun alasan di balik enggangnya SoftBank ini jelas berdampak besar pada landscape pembiayaan IKN. Iya kan? Berubah pasti kan. SoftBank adalah pemain global di bidang investasi. Portofolio membentang luas di seantero Asia hingga Timur Tengah dengan total modal mencapai 100 miliar US dollar. SoftBank jelas bukan investor ecek-ecek, kata ekonom Indef Ahmad Tauhid kepada kata data. Nah, ini ekonom berpendapat bahwa investasi di IKN itu kurang menarik bagi investor. Ya, terutama tadi ada penawaran 5 juta penduduk ya kalau nggak salah. Sementara Bappenas memetakan bahwa cuma 1,9 dulu yang akan berangkat nih. Kemudian tapi ini pemerintah juga punya pendapat bahwa walaupun SoftBank mundur, ada juga banyak investor lain yang menyatakan mau masuk ke proyek investasi KN ini gitu ya. Jadi memang terakhir juga kepala otorita Pak Bambang ya kalau nggak salah namanya itu menyatakan bahwa masuk keluarnya investor itu hal yang lumrah dalam sebuah proyek gitu ya. Nah,
Akhirnya dengan mundurnya SoftBank ini ya akhirnya kementerian harus kencang nih kerjanya, bahwa kan kemarin Pak Luhut ya, Menko Marves kita itu sudah terbang ke Arab Saudi untuk meminta atau menawarkan proyek itu kepada Pangeran Muhammad bin Salman ya, atau MPS. Dari situ itu katanya mereka sih tertarik gitu ya. Jadi memang besarnya biaya APBN ini besarnya biaya pembangunan IKN ini harus didukung banyak anggaran coy, daripada mereka motong pajak kita lagi gitu ya, mending cari investor gitulah ya. Nah, sesuai dengan hal tersebut, memang ini inline ya dari pernyataan Presiden Jokowi sendiri, bahwa Presiden juga memperkirakan bahwa IKN itu akan mulai benar-benar selesai dan juga infrastrukturnya sudah menyeluruh adalah dalam waktu 15-20 tahun ke depan. Ini 2022, 15 tahun lagi berarti 2037 atau 2042. Wow, saya sudah usia berapa itu? Apakah saya masih ada gitu ya? Semoga kita bisa lihat lah ya, intinya gimana sih IKN kita itu. Nah, tapi memang itu realistis sekali tuh, 15-20 tahun ke depan. Karena banyak infrastruktur yang harus dibangun, banyak pihak yang harus dimobilisasi kepindahannya. Kemarin juga ketika kita bahas ASN kan kita mendapatkan berita bahwa ada beberapa tahap ya pemindahan infrastruktur negara yang nggak langsung ke sana semua gitu, cuma bertahap. Nah, bagaimana kata netizen soal IKN ini? Jadi IKN ini sebenarnya merupakan sebuah hal yang cukup sensitif jadinya sekarang ya. Kayaknya udah sesensitif ini coy, sesensitif isu SARA kayaknya. Karena kenapa ketika netizen tuh beranggapan bahwa ini terlalu ambisius gitu loh, terlalu besar proyeknya. Ntar gua minum dulu. Nah, terlalu ambisius, terlalu besar karena kenapa? Yang pertama adalah membutuhkan biaya yang besar tadi. Yang kedua adalah karena ini jalannya di tengah pandemi, di tengah gimana situasi lagi sulit, lagi banyak kekurangan biaya gitu-gitu di berbagai macam lapisan masyarakat, bahkan industri. Tapi ada juga program besar yang namanya IKN ini, pemindahan ibu kota negara ini gitu. Nah, juga selain itu banyak netizen yang menganggap bahwa ini juga bisa jadi kendaraan politik cuy gitu ya, bahwa bisa jadi sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, kemudian untuk memperpanjang pemilik kepentingan untuk bercokol di atasnya gitu. Jadi itulah yang menjadi keresahan banyak orang, banyak netizen ya soal IKN ini gitulah. Nah, lalu sebenarnya secara umum bagaimana sebenarnya proses pemindahan ibu kota ini? Kenapa kok harus dipindah gitu? Apakah se-urgent itu gitu ya? Nah, kita tarik ke belakang, kita tarik ke histori kita, sejarah kita, bahwa memang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain itu sebenarnya sudah sering dibicarakan dan sering direncanakan dalam bentuk kajian dan gagasan oleh presiden-presiden sebelumnya. Setidaknya ada 3 presiden yang menyatakan bahwa mau memindahkan ibu kota negara, yaitu Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 3-tiganya punya lokasi. Kebetulan yang sama dengan era sekarang adalah pas Presiden Soekarno waktu itu mau dipindah ke Palangkaraya. Nah, untuk Presiden Soeharto mau dipindah ke salah satu kota di Jawa Barat, Jonggol kalau nggak salah. SBY ini yang belum tahu kemana, cuma udah membuat kajian lah, gagasan. Tapi semua gagal karena krisis. Nah, kita nggak tahu sekarang gitu kan. Ini kita juga sebenarnya lagi dalam kondisi sulit secara ekonomi negara makro ataupun mikro. Nah, akhirnya apakah itu menjadi penghambat juga? Belum tahu gitu ya. Nah, selain itu kita juga mau narik ke belakang lagi artinya ke dan bagaimana Jakarta itu bisa jadi ibu kota negara. Secara umum kan Jakarta udah berdiri sejak 22 Juni 1527 ya. Jadi udah berapa ratus tahun lalu tuh ya. Lama lah intinya gitu ya. Jadi Jakarta udah berdiri sejak lama sekali.
karena dulu namanya Sunda Kelapa ya kalau nggak salah. Ya Sunda Kelapa, kemudian Batavia, dan ketika pendudukan Belanda, pendudukan banyak pedagang-pedagang dari Portugis dan lain-lain, eh, Jakarta atau Batavia kala itu sudah ada sebagai pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan tempat strategis untuk jual beli gitu ya, untuk kegiatan perdagangan. Nah itulah yang menjadi salah satu faktor terkuat di mana Jakarta ini akhirnya menjadi sebuah ibu kota negara untuk negara yang merdeka tahun 1945 yang namanya Indonesia gitu ya. Nah sejak tahun 1964 ibu kota negara kita itu ditetapkan DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu berarti di zaman Orde Lama ya, benar. Orde Lama. Nah di situ 1964 ditetapkan oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif bahwa kita punya ibu kota namanya Jakarta. Apakah kita nggak pernah pindah dari Jakarta sebagai ibu kota negara? Jawabannya adalah pernah dan sering gitu ya. Nah, lu ingat bahwa setelah kita merdeka tahun 1945 itu kita banyak mengalami agresi atau tekanan militer ya dari penjajah kita dulu, yaitu Belanda. Belanda belum mengakui kedaulatan kita dan mereka masuk setelah Perang Dunia II itu dimenangkan oleh Sekutu gitu lah ya, masuk ke kita lagi. Dan di situ karena kondisi tidak stabil, akhirnya sekitar 2 kali kayaknya pindah ke tempat yang lain ibu kota negara kita, yaitu pertama pernah pindah ke Jogja. Kalau lu pernah ke Jogja, lu pasti pernah ngelihat di ujung Jalan Malioboro di dekat titik 0 ya, yang dekat ada BNI tua itu ada Istana Kepresidenan. Nah salah satu tempat di mana ketika waktu itu Jenderal Sudirman mulai mau gerilya ketika agresi itu di situ. Jadi di Istana Kepresidenan Jogja yang depan benteng Fredebuk gitu loh. Nah kemudian waktu itu memang karena situasi politik yang memanas gitu ya. Nah itu ke Jogja. 3 tahun berikutnya 1949 sama masih karena situasi politik, dan waktu itu kayaknya Soekarno ditangkap gitu kan. Kemudian karena Jogja udah nggak kondusif dipindah lagi ke Sumatera Barat, dan itu cukup jauh pemindahannya, dan kemudian seluruh strategi Indonesia dijalankan dari Sumatera Barat. Baru di 1950 tahun kemudian balik ke Jakarta sebagai ibu kota negara. Jadi secara prinsip pemindahan ibu kota itu ya udah sering sekali terjadi kalau gitu. Nggak cuma sekali ini, nggak cuma ketika saat ini. Nah, tapi pertanyaannya kan kenapa kok bisa serami itu sekarang gitu kan? Salah satunya menurut gua adalah karena baru kali ini kayaknya pemindahan ibu kota itu benar-benar dibangun dari nol, atau dari tempat yang nggak ada nama kotanya, nggak ada infrastruktur yang sebelumnya gitu kan, ya dari lahan kosong lah gitu, dari hutan kan kalau lu lihat di YouTube Sekretariat Presiden kan sempat mereka itu sebelum GP Mandalika itu mereka camping lah di sana gitu ya, jajaran pemerintah itu camping. Setelah ritual tanah dan air itu loh, mereka camping semalam, dan di situ Jokowi menjelaskan bahwa memang ini adalah area hutan industri di mana pohon-pohonnya itu seragam, yang di mana pohon itu boleh di setiap beberapa periode sekali, setahun sekali kalau nggak salah itu ditebang memang untuk ditanami kembali oleh pohon-pohon itu. Memang gunanya kayu-kayu di sana untuk kegiatan industri gitu ya. Nah, area kosong yang mau dibangun sebagai sebuah kota yang artinya butuh waktu lama untuk membangun seluruh infrastrukturnya. Beda ketika Jakarta dipindah ke Jogja dipindah ke Sumatera Barat, karena udah ada kotanya duluan, tinggal pindahin aja. Terus kemudian fasilitas sudah ada gitu kan, sudah terpenuhi ya, walaupun nggak sama tapi sudah terpenuhi, at least pemerintah bisa tinggal jalan aja. Nah sekarang nggak, sekarang itu udah benar-benar dari lahan kosong, karena itu biaya sangat besar gitu ya, sangat-sangat besar, sampai kita butuh investor. Yang kemarin juga lu ingat dengar bahwa saat ini rencananya mau ada crowdfunding gitu ya. Crowdfunding itu sebenarnya sama kayak obligasi sebenarnya, cuma crowdfunding mungkin versinya beda, yang akan dicoba dilempar oleh kepala otorita ya. Di kepala otorita mau coba pakai crowdfunding. Nah saat ini menurut gue pribadi ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perhatikan adalah, karena pembangunannya bakal panjang banget,
katakanlah gini deh, kalau memang benar nih ya, kebijakan pemanjangan masa jabatan presiden itu nambah, itu juga belum tentu selesai si IKN ini gitu kan. Artinya akan sangat panjang, ya bisa jadi 15-20 tahun ke depan tadi terjadi beneran. Nah, artinya kita perlu pengawasan yang sangat-sangat ketat terhadap pembangunan ini, karena melibatkan banyak sekali manusia, banyak sekali pihak, dan uang yang sangat banyak sekali tentunya. Ya, kalian tahu apa yang akan terjadi ketika uang itu mengalir. Ya bisa jadi ada fraud, ada potensi-potensi pelanggaran termasuk korupsi dan lain-lain. Itu harus kita awasin lah gitu intinya. Karena kan pasti kan pajak kita juga masuk ke situ kan untuk digunakan karena APBN tadi untuk membiayai KN gitu. Nah, selain itu fokus juga sangat besar perlu dibutuhkan di sana. Memang kalau kita nih sebagai warga negara biasa mungkin tidak langsung memberikan efek yang besar kepada implementasi IKN tadi, tapi bagi teman-teman kita yang ASN itu pasti akan sangat berpengaruh. Mereka akan mungkin ada beberapa dari mereka yang akan jadi batch pertama untuk pemindahan ke IKN. Nah, itu yang perlu jadi perhatian tuh. Perlu didukung gitu dan lain-lain supaya mau pindah duluan gitu untuk membangun infrastruktur di sana. Jadi sehingga ketika nanti kita pindah ke sana ataupun kita mungkin memiliki urusan untuk ke sana, ya kita bisa lebih siap gitu. Nah, memang kalau menurut gua sebuah proyek mercusuar yang besar itu nggak bisa langsung dinilai dari prediksi atau dari ini bermanfaat apa enggak saat ini gitu ya. Karena efeknya atau manfaatnya akan dalam jangka yang sangat panjang, bahkan mungkin bukan kita yang merasakan tapi anak cucu kita. Berkaca dari proyek-proyek sebelumnya ya, proyek-proyek mercusuar sebelumnya dalam hal ini infrastruktur, mungkin gini, di Jawa ini nggak terlalu kerasa, mungkin di Jawa ini nggak terlalu ngerasain perubahan secara signifikan terhadap proyek-proyek infrastruktur itu, karena kita sudah terbiasa dengan hal semacam itu seperti tol, terminal, jembatan dan lain-lain. Tapi di daerah-daerah terpencil yang konektivitasnya masih terbatas, yang masih banyak penghalang kalau mau pindah ke satu tempat ke tempat lain, konektivitas atas pembangunan infrastruktur itu sangat-sangat berdampak dan mereka sangat terbantu untuk menjalankan aktivitasnya atau aktivitas bisnisnya. Kalau aktivitas bisnis itu bergerak, ya efeknya adalah ekonomi juga ikut bergerak, naik bahkan gitu. Nah, itu merupakan butuh waktu untuk menilai kebermanfaatannya atau nilai kemanfaatannya, itu harus kita tunggu. Nah, kan kita berharap IKN ini juga kemanfaatannya tinggi, katanya kan ini untuk Indonesia, dalam hal ini untuk ini loh, pemerataan pembangunan, untuk pemerataan pemerataan pusat ekonomi. Jadi ekonomi kita kan memang berat di Pulau Jawa, di Jakarta apalagi gitu ya. Nah, semoga dengan IKN ini tidak hanya berat di salah satu pulau, tapi juga pulau lain juga ikut merasakannya. Dalam hal ini pertama adalah Kalimantan gitu ya. Nah, memang itu adalah harapan besar kita dan harapan besar gua bahwa apa yang jadi urgensi itu benar-benar terjadi. Dan ya pasti ada kepentingan sih, nggak mungkin nggak ada kepentingan dalam proyek-proyek besar pemerintah ini. Cuma semoga kepentingan ini lebih bisa ditekan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar dari sisi masyarakat gitu. Oke, itu aja mungkin yang mau gue bahas soal proyek mercusuar pemerintah kita, terutama IKN, karena ini sangat besar dan akan sangat panjang. Mungkin kita masih bisa banyak komentarin dari berbagai macam sudut pandang, tenang aja. Jadi kalau masih lu punya tambahan, punya pendapat, nanti lu komen aja di YouTube-nya ya. Berarti gue kan mau masukin ke YouTube juga nih, masukin komen di YouTube. Bisa juga komen ke media sosial gue, karena di Spotify belum bisa komen, mohon maaf. Semoga nanti podcast ini bisa diangkat oleh platform yang lain yang bisa komen, bisa interaksi kitanya gitu. Oke, terima kasih atas perhatian lu semua untuk mendengarkan cuap-cuap dari gua. Semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya dan sampai jumpa. Bye-bye.